Baik, saya mulai. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sukiman SAG MPD selaku dosen mata kuliah inovasi kurikulum, serta yang berbahagia teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka meskipun lewat virtual. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Hayati yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Riset dan Pengembangan sebagai cara melakukan inovasi kurikulum. Semakin berkembangnya lingkungan pada dewasa ini, baik itu lokal, regional, dan internasional, sangat berimplikasi terhadap penyelenggaraan penanganan pendidikan pada tiap jenjang pendidikan. Kebutuhan serta tuntutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat mendesak, terutama mengenai ketatnya persaingan antar bangsa di dunia saat ini. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju, semakin memudahkan dan menyenangkan bagi kehidupan manusia. Temuan para ahli di bidang pendidikan, biologi, teknologi informasi, dan kedokteran semakin memudahkan pekerjaan manusia. Dalam bidang pendidikan juga terdapat penelitian-penelitian yang menarik, seperti saat ini pemanfaatan ICT atau Information Communication and Technology telah banyak di dunia pendidikan. Pemanfaatan e-learning sebagai media belajar dapat membantu dan memudahkan belajar pada masa pandemi ini. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, kita selanjutnya masuk ke apa itu penelitian dan pengembangan. Research and Development atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penelitian dan pengembangan merupakan suatu metode dalam penelitian yang dipergunakan untuk menciptakan produk tertentu, serta menguji seberapa efektif produk yang diciptakan tersebut. Penelitian pengembangan menurut Borg and Gall, Research and Development is a powerful strategy for improving practice. It is a process used to develop and validate education products. Penelitian dan pengembangan merupakan cara dan strategi yang kuat untuk meningkatkan praktik. Proses tersebut digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk pendidikan. Selain itu ada juga menurut Emily and Risnes, proses penelitian pengembangan merupakan proses mengembangkan perangkat pendidikan yang dikerjakan melewati tahapan riset-riset yang menggunakan bermacam cara pada suatu siklus yang melalui berbagai tahapan. Kemudian ada juga pendapat dari Van den Akker. Penelitian pengembangan menurut Van den Akker yang menyatakan bahwa penelitian pengembangan biasa dilakukan untuk mengembangkan kurikulum, teknologi, dan media pembelajaran, belajar dan pendidikan guru, dan didaktik. Kemudian yang terakhir dari Hafiz mendefinisikan penelitian pengembangan merupakan suatu kajian sistematik tentang suatu proses merancang, mengembangkan, evaluasi produk, dan program pembelajaran, dan memenuhi kriteria konsistensi internal dan seberapa efektif produk atau program tersebut digunakan. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang telah tadi saya sampaikan, penelitian dan pengembangan disimpulkan yaitu merupakan penelitian yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk dan untuk menyempurnakan produk yang sesuai dengan acuan serta kriteria dari produk yang dibuat sehingga mewujudkan produk baru melalui tahapan-tahapan dan pengujian atau validasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke tujuan penelitian dan pengembangan. Di sini ada perumusan yang pertama yaitu ada perumusan konsep atau teori baru dalam pendidikan. Nah, itu tujuan dari penelitian dan pendidikan yaitu merumuskan konsep atau teori baru. Kemudian yang kedua, memperbarui teori atau konsep pendidikan yang sudah ada.
Di sini bisa memperbarui teori-teori yang sudah ada, dan itu merupakan tujuan dari penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, memverifikasi aplikasi dari bermacam teori atau konsep pendidikan dalam praktik di lapangan. Kemudian, yang keempat, merumuskan sejarah pendidikan. Yang kelima, menguji seberapa efektif konsep atau perangkat pendidikan yang dipakai, misalkan yang diaplikasikan tadi. Kemudian, yang keenam, menemukan kelemahan dari teori-teori, praktik pendidikan atau konsep, serta mencari cara untuk memperbaikinya. Nah, itulah tadi keenam tujuan dari penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, prosedur penelitian dan pengembangan. Menurut Borg and Gall, menyebutkan ada 10 prosedur langkah-langkah dalam penelitian pengembangan, yaitu diantaranya di step pertama yaitu ada penelitian dan pengumpulan informasi awal. Hal yang dilakukan peneliti pertama kali adalah melakukan studi pendahuluan atau studi eksploratif untuk menyelidiki, mengkaji, dan mengumpulkan informasi yang ada. Kegiatan yang dilakukan yaitu analisis kebutuhan, kajian pustaka, observasi awal di kelas, identifikasi masalah, dan menghimpun data tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung pembelajaran. Nah, yang step pertama ini baru mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang step kedua yaitu perencanaan atau planning. Pada langkah ini, peneliti melakukan rencana desain pengembangan produk. Nah, pada step perencanaan ini, aspek penting dalam rencana adalah mengenai apa produk tersebut, apa tujuannya, manfaat apa yang diperoleh dari produk tersebut, siapa konsumennya, mengapa produk itu dianggap penting, di mana tempat pengembangan, dan bagaimana proses mengembangkannya. Nah, itu di step kedua, di step perencanaan. Kemudian step ketiga yaitu pengembangan format produk awal. Pada step ini, peneliti mulai mengembangkan produk awal yang bersifat sementara. Pembuatan produk harus lengkap dan sebagus mungkin, seperti kelengkapan komponen produk, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, contoh-contoh soal atau latihan, media pembelajaran yang akan dipakai, dan sistem penilaian. Kemudian step keempat ada uji coba awal. Pada step ini, peneliti melaksanakan uji coba secara terbatas, berkaitan dengan produk awal di lapangan yang melibatkan subjek 10-15 siswa dari 2 atau 3 sekolah. Selama pengujian berlangsung, peneliti dapat mengobservasi kegiatan subjek yang di sini adalah guru dalam melaksanakan produk tersebut. Di step kelima ada revisi produk. Tadi di awal di step keempat kan ada uji coba. Nah, setelah diuji coba mungkin ada kekurangannya atau mungkin kelemahannya. Nah, di step 5 ini revisi lagi, diperbaiki apa-apa yang kurang atau mungkin belum sesuai. Di step 5 ini yaitu revisi produk. Revisi dilakukan pada tahap pertama untuk perbaikan dan penyempurnaan produk utama tadi. Kemudian di step 6 ada uji coba lapangan. Setelah itu dilakukan uji coba produk dengan skala besar. Tadi skalanya kan kecil, sekarang meningkat lagi skalanya lebih besar dan lebih luas, diperkirakan subjek yang terlibat antara 30-100 orang. Nah, setelah uji coba itu tadi, di step ke-7 ada revisi produk lagi. Dilakukan tahap kedua, tujuannya untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk berdasarkan saran dan masukan hasil uji coba yang telah luas sebelumnya. Kemudian di langkah ke-8, step ke-8, uji coba lapangan. Ini jauh lebih besar lagi tingkatannya dari uji coba pertama sama uji coba yang kedua tadi. Kemudian ada revisi produk akhir, melakukan perbaikan produk berdasarkan masukan dan saran dari uji coba pelaksana lapangan. Nah, di step 10 selanjutnya ada diseminasi dan implementasi. Peneliti menyebarluaskan produk untuk disosialisasikan kepada seluruh subjek, baik itu di kabupaten kota atau provinsi atau juga nasional, melalui pertemuan dan jurnal ilmiah. Melakukan kerjasama dengan penerbit jika sosialisasi produk tersebut bersifat komersil, dan memantau distribusi dan kontrol mutu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum antara lain yaitu yang pertama,
analisis dan diagnosis kebutuhan. Analisis dan diagnosis kebutuhan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam mengembangkan kurikulum. Yang menjadi fokus analisis yaitu kebutuhan siswa, yaitu berupa aspek perkembangan psikologis, tuntutan masyarakat dapat dianalisis dari kemajuan-kemajuan yang ada di masyarakat, serta prediksi kemajuan masyarakat di masa mendatang, dan harapan pemerintah dari kebijakan yang ada dalam pendidikan, baik itu dari pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua ada perumusan tujuan. Tujuan dalam kurikulum dimulai dari tujuan yang paling umum menuju tujuan yang lebih khusus dan operasional. Menurut Bloom, membagi tujuan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif meliputi penguasaan keterampilan berpikir atau intelektual. Ranah afektif meliputi penguasaan dan pengembangan perasaan, minat, sikap, dan nilai. Kemudian ranah psikomotor meliputi penguasaan serta pengembangan keterampilan motorik. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengorganisasian materi. Dalam penyusunan bahan ajar dikenal istilah scope and sequence. Scope mencakup keluasan dan kedalaman materi, sedangkan sequence melibatkan susunan bahan kurikulum. Cara yang dapat dilakukan untuk menyusun sequence bahan ajar yaitu sesuai dengan urutan kejadian, sebab akibat, struktural, logis, dan psikologis, dan sebagainya. Hal yang perlu menjadi pertimbangan saat menyusun sequence yaitu tingkat kesulitan materi, apersepsi masa lalu, perkembangan dan kematangan siswa, serta kebutuhan dan minat siswa. Dan langkah yang keempat ada pengorganisasian pengalaman belajar. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan memanfaatkan strategi, metode, serta teknik yang sesuai dengan tujuan materi yang diberikan. Kemudian di step kelima, penggunaan alat evaluasi. Maksudnya, yaitu untuk menelaah kembali kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Hal yang perlu diperhatikan dari penilaian kurikulum adalah apakah kegiatan yang dikembangkan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan apakah kurikulum yang dikembangkan dapat diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, di sini saya berikan contoh inovasi pengembangan kurikulum. Di sini saya ambil metode untuk mempermudah baca Al-Quran pada anak usia dini dengan menggunakan metode Muyasar. Mungkin ada kawan-kawan di sini yang sudah tahu atau kenal dengan metode Muyasar. Kalau boleh tahu siapa yang sudah mengenal? Belum ada. Nah, saya perkenalkan dulu. Metode Muyasar. Metode Muyasar sendiri merupakan metode pembelajaran baca Al-Quran yang disusun oleh Ustadz Zakaria Al-Hafiz. Muyasar disusun secara aplikatif, efektif, sehingga memberikan kemudahan santri atau siswa untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam kurun waktu relatif singkat, termasuk anak usia dini. Ini untuk slide-nya saya cukupkan dulu karena saya mau menunjukkan buku Muyasar yang sebenarnya karena saya sudah mempersiapkannya. Muyasar sendiri teknik yang bisa digunakan untuk anak usia dini mempermudah baca Al-Quran. Di sini saya ada 2 bukunya. Yang ini jilid 1, Muyasar jilid 1. Yang ini Muyasar jilid 2. Di sini prinsip metode Muyasar sendiri yaitu buku terdiri dari 2 jilid ini tadi. Kemudian disusun berdasarkan huruf yang memiliki kesamaan bentuk dan bunyi. Di sini kalau coba, semoga aja kawan-kawan bisa paham ya meskipun lewat virtual seperti ini. Nah, di sini saya contohkan. Apakah terlihat kira-kira? Terlihat ya? Di sini ada Terlihat, Mbak. ya, da, roza, bana, tasa. Seperti ini. Ini bentuknya yang hampir sama. Ini dengan menggunakan bentuk yang hampir sama, dia tadi prinsipnya disusun berdasarkan huruf yang memiliki bunyi atau bentuk yang sama di sini. Kemudian penulisan mengacu pada Al-Quran standar internasional. Kalau yang ini dengan metode Muyasar ini. Kemudian prinsip pengajaran metode Muyasar yaitu praktis,
kemudian menggunakan irama. Nah, di sini iramanya untuk metode Muyasar sendiri dia menggunakan irama. Misalkan iramanya seperti ini. Datar, naik, turun. Nah, iramanya seperti itu. Datar, naik, turun. Contohnya ayah, dada, roza, bana, tafa, kala. Nah, seperti itu. Dia iramanya datar, naik, turun. Kemudian diajarkan secara klasikal menggunakan peraga. Nah, untuk peraganya saya ada hanya saja untuk standingnya atau apa itunya seperti ini. terlalu itu ya. Ini alat peraganya. Ini sama sebenarnya sama seperti bukunya yang ini, tapi versi besar. Dia itu nanti ada apanya itunya. Jadi bisa dibuka seperti ini. Nah, bisa dibuka seperti ini untuk pegangan guru yang pengajarnya. Nanti ada besinya untuk mengkaitkan ini, jadi dia di depan ini nanti. Tapi anak-anak dengan masih dipegangi juga buku Muyasar seperti ini. Kemudian diajarkan secara individual juga bisa. Misalkan nanti ustadz atau ustazahnya di depan, terus anaknya bisa membaca satu-satu gitu. Atau bisa juga diajarkan secara klasikal atau satu kelas bersama-sama tadi membaca menggunakan ini tadi peraganya. Kemudian alur pengelolaannya tahap 1 pelatihan pengelolaan pembelajaran metode Muyasar. Awalnya untuk sebelum guru atau ustadzah atau ustazahnya memberikan pengajaran metode ini, ustazah atau ustadznya sebelumnya mendapatkan itu dulu, pelatihan sebelum mengajarkan lagi ke anak. Kemudian dilakukan pretest dulu, apakah anak ini masuk kategori jilid 1 atau jilid 2, nanti biar lebih mudah gitu mengelompokkannya. Kemudian ada penerapannya langsung. Yang keempat, tahap keempat munakosa santri atau tes kenaikan. Misalkan nanti setelah menggunakan metode itu, apakah anak dianggap layak atau sudah bisa naik ke jilid selanjutnya atau belum. Kemudian target kualitasnya dapat membaca Al-Quran dengan tartil, berakhlak mulia dan rajin ibadah, cinta Al-Quran dan mengamalkannya. Target waktunya juga ada, jilid 1 dan 2, waktu maksimal 6 bulan, pertemuannya 4 kali tatap muka, jumlah siswanya 10-13 anak. Nah, seperti itu. Kebetulan kemarin, misalkan datanya Mbak ngajar untuk anak-anak dengan metode ini ya. Jawaban saya, sebenarnya ini kemarin merupakan merupakan penelitian kami, penelitian mahasiswa untuk metode Muyasar ini sendiri, karena kemarin ada pekan kreativitas mahasiswa, kami mengajukan untuk pengabdian masyarakat dengan memberikan pengajaran membaca Al-Quran anak dengan metode Muyasar ini. Seperti itu. Ini bisa jadi nanti sumbangan pemikiran kami untuk kurikulum atau untuk pembelajaran anak nanti di sekolah bisa diaplikasikan dengan metode Muyasar ini yang kami anggap lebih efektif, karena biasanya mungkin di sekolah-sekolah anak usia dini mereka pakai Iqra masih, karena Iqra kan jilidnya berapa, 8 atau 6 seperti itu. Nah, untuk yang Muyasar ini sendiri berapa? 6. Oh, 6. Ya. 6. Kalau untuk Muyasar ini sendiri dengan 2 jilid. Nah, informasi terbaru yang saya dapat, dan saya minta maaf juga tidak masukkan ke dalam makalah saya atau artikel saya, informasi terbaru yang saya dapat ternyata Muyasar sekarang hanya dijadikan 1 jilid saja. Dan untuk bukunya yang terbaru, mohon maaf saya belum bisa mendapatkannya, jadi belum bisa dikasih tahu ke semuanya. Mungkin saja dari penulisnya sendiri melakukan riset lagi kan setelah buku Muyasar ini disebarluaskan ke umum.
mungkin ada penelitian lagi dari penulisnya, mungkin dirasa ini masih kurang efektif, dan setelah dilakukan riset mungkin dilakukan lagi perbaikan sehingga dijadikan hanya satu. Cuman setelah sedikit saya tahu juga di metode Muyasar yang baru ini, meskipun dia satu jilid, di dalamnya itu dilengkapi dengan gambar-gambar. Jadi anak-anak selain mereka membaca tulisan bahasa Arab, tulisan Arab itu, mereka juga melihat dari gambarnya. Seperti itu. Seperti itu, Bapak. Ya. Pemaparan artikel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.